Masuk ya teman-teman. Ini sekarang yang sedang dilaksanakan, saya kira juga diundang kemarin ya Pak Nasor ya, ada informasi seperti itu, dan mudah-mudahan nanti bisa kita launching di akhir tahun ini. Karena yang ketika saya datang mengamati itu memang cara untuk mengekstrak ya, itu juga ternyata butuh waktu yang tidak sebentar. Jadi beberapa naskah manuskrip itu dibaca apa saja pesan-pesannya, lalu kemudian dicoba diletakkan dalam ilustrasi dialog gitu, yang dalam bentuk animasi dan komik. Ini memang suatu langkah awal lah ya, bagaimana bisa mendialogkan isi dari manuskrip itu kepada generasi muda atau generasi Z. Soal bagaimana kelestarian fisik ini ya untuk naskah-naskah yang berada di tangan pemilik naskahnya, saya nanti persilakan Pak Tawar sampaikan. Tapi yang saya ketahui ada edukasi ya. Tapi secara terbatas bagaimana agar naskah tersebut tidak lapuk dimakan sejarah. Nah, kerjasama yang perlu dilakukan selama ini memang mesti melibatkan pihak Pemda, karena Pemda dalam hal ini juga berkepentingan pertama untuk tujuan wisata, karena bisa menjadi target wisata, juga karena itu bisa menghadirkan kearifan lokal ya di wilayah tersebut. Saya kasih contoh misalnya kajian tentang naskah-naskah yang ada di beberapa wilayah yang rawan bencana alam ya. Nah, kemarin itu saya sempat turun monitor di wilayah Sulawesi Barat ya, dan ternyata ditemukan di sana beberapa naskah-naskah yang bicara soal konstruksi rumah gitu kan, bagaimana agar ini bisa bertahan terhadap bencana. Nah, ini juga penting untuk menjadi perhatian pihak Pemda, karena Pemda juga akan merasa terbantu kalau kearifan lokal ini ya menjadi bagian dari pengetahuan masyarakat ya, sehingga masyarakat pun mengerti bagaimana masyarakat ini informasi pengetahuan itu bisa terus ditularkan dari generasi ke generasi yang memang masih relevan dengan kondisi sekarang ini. Soal bagaimana menambah naskah, silakan nanti Pak Munawar ini ya, yang punya pengalaman itu soal mahar-mahar ini. Dari Wincoknya Pak Asep ya, kajian tafsir Nusantara, saya nggak tahu apakah Pak Asep sudah menelusuri semua repositori yang sudah dimiliki ini ya, dari Muslimah Lektur, dari BLA, Semarang, Makassar, Jakarta, ataupun juga ke Punyamanasa, Grimsing ya. Sesungguhnya cukup banyak di sana ya naskah-naskah tafsir itu, meskipun tidak utuh. Ada juga ya kalau boleh dibilang dibandingkan memang lebih banyak pada mushaf ya. Tetapi kajian-kajiannya tidak langsung kepada, kalau mau dilakukan ya, tidak langsung kepada konten pada ayat per ayat atau segala macam. Bagaimana itu ditulis kan? Bagaimana dan mengapa hanya dipilih misalnya surat-surat pendek tersebut dan seterusnya. Ini sudah merupakan bagian dari pengembangan atau bagian dari kajian. Apalagi kalau nanti misalnya mau dilakukan edisi kritis gitu kan. Nah, antara berbagai tafsir yang ditulis, ini kan bukan soal cetak-mencetak ya, atau pabrik atau percetakan. Ini semua ditulis tangan gitu kan. Di masa itu, di abad 18, abad 19, yang memang semua mengandalkan ingatan mereka, pengetahuan mereka. Nah, untuk membandingkan satu sama lain ini dari naskah-naskah yang tersedia dari berbeda-beda repositori, itu merupakan suatu kajian juga yang bisa dilakukan. Terakhir dari Win Walisongo ya, dari Walisongo Center ini, terima kasih informasinya bahwa Win Walisongo mengembangkan kajian sekaligus juga museum ya, kesejarahan ulama Walisongo. Ini tunggu saya apresiasi, mudah-mudahan nanti semakin lebih sistemik kajian-kajian pengembangan kontennya ya secara lebih ilmiah ya. Dan tadi usulan untuk bagaimana aksara Tenor Jawa ini bisa menjadi font di gadget gitu, sebenarnya ini sudah menjadi PR lama ini, tapi tidak ditindaklanjuti ya. Tapi untung saya sudah informasi ini saya terima sekarang ya. Memang selama ini dengan Dikontren kerjasama kami lebih pada sebagai ini saja. Kami menindaklanjuti apa kebutuhan pesantren. Misalnya kemarin saya bertemu dengan Pak
Waryono, Pak Waryono menghendaki agar beberapa referensi para ulama Nusantara yang sudah menulis teks-teks dalam bahasa Arab itu bisa dicetak secara massif. Ya. Ini juga kita harapkan bisa. Jadi kalau sudah ada manuskripnya, lalu sudah ditahqiq, kemudian sudah bersila ya, sudah diedit sedemikian rupa, dan ini mau digunakan untuk pengembangan kajian di Mahat Ali ini, tentu kami sangat mendukungnya karena ini mengembangkan sisi lektur literatur ulama-ulama Nusantara agar bisa dikaji lebih khusus lagi pada Mahat Ali. Jadi itu langkah yang kami lakukan untuk Pegon ini menjadi form. Barangkali kita mencari mitra-mitra lainnya ya. Saya kira dari BRIN juga ada, terutama yang terkait dengan arkeologi bahasa dan sastra ataupun juga Dewan Bahasa, sehingga ini bisa bersama-sama menjadi pengetahuan dan bersama, ya memang asik juga gitu. Kalau tulis bahasa bahasa Indonesia, tapi aksaranya bukan aksara Latin gitu kan, tapi dengan aksara Petonim ini agak juga membuat daya tarik tersendiri. Ya. Saya kira ini yang bisa saya respon ya, karena waktu terbatas. Saya akhiri dengan kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Askal atas jawabannya, luar biasa. Manuskrip dibaca kemudian diilustrasikan pada momen-momen tertentu yang bekerjasama dengan pihak universitas. Harapannya nanti di akhir tahun akan launching. Harapannya tidak kalah dengan Wanantara ini, Prof. Paling tidak depan sudah luar biasa. Yang kedua, kerjasama sampai saat ini dibangun dengan Pemda, karena dengan Pemda lah kearifan lokal melalui Pajana Nusantara ini bisa terbaca dengan baik dan dipresentasikan, terutama kajian-kajian tentang bencana. Harapannya tentang repositori dibaca secara keseluruhan, mungkin akan menemukan sebuah informasi, karena manuskrip itu ditulis tangan, rentan dengan kerusakan, dan yang menarik lagi hanya terbatas dengan pemahaman orang yang menulis itu, sehingga wajar antara data satu dengan data yang lain banyak yang belum sama. Sampai saat ini Muslim Bank Lektur melakukan kerjasama menindaklanjuti menerka apa yang diinginkan oleh Potret, dan dari situlah font Pegon ini menjadi bagian yang menarik. Oke, berikan aplaus pada Prof. Askal. Selanjutnya monggo kepada Bapak Munawar Khalid untuk melanjutkan jawaban yang belum dijawab oleh Prof. Askal. Ya, mungkin berapa menit aja ya. Ya, mengenai pelestarian itu ada 3 istilah ya, yang di Perpustakaan Nasional ada namanya Pusat Preservasi Nasional. Nah, preservasi, yang kedua konservasi, dan yang ketiga restorasi. Nah, kalau preservasi itu mencakup keseluruhan. Jadi misalnya ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Di situ di dalamnya disebutkan bahwa naskah kuno adalah ini, kemudian di bagian-bagian di pasal-pasal berikutnya itu juga diceritakan bagaimana perlindungan negara terhadap naskah kuno. Di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang manuskrip, di Undang Pembagian Kebudayaan itu juga kan dibicara tentang manuskrip, itu termasuk preservasi. Jadi kebijakan ya berupaya untuk melindungi naskah kuno atau manuskrip ini di Nusantara. Nah, tetapi ada yang lebih kecil-kecil nih, bagian-bagian dari preservasi, namanya konservasi. Dan konservasi itu dibagi-bagi juga Pak ya, kalau secara teori. Ada namanya konservasi pasif ya, yang tadi dicontohkan, termasuk misalnya Balai Limbah Agama Semarang pernah beberapa kali mengadakan pelatihan untuk workshop bagaimana memberi penyadaran atau pengetahuan tentang naskah kuno. Kemudian ada para pemilik naskah dari Madura itu diundang gitu ya, ini naskah dan seterusnya. Itu juga bagian dari konservasi dalam pengertian konservasi pasif, tapi ada juga konservasi aktif. Dengan cara apa? Nah, ini yang saya kira ini bisa jadi proyek ya.
Balitbang Agama Semarang misalnya mengumpulkan para pemilik naskah, di situ memberi pengetahuan dasar bagaimana cara menyimpan naskah yang baik dan benar. Misalnya begitu ya. Nah, kalau di tempat penyimpan kayak gini nih ya, misalnya ada naskah, kemudian jangan makan atau menaruh makanan ini. Itu kenapa? Karena nanti mengundang serangga dan seterusnya. Jadi itu PR. Kemudian misalnya kalau mau melakukan digitalisasi naskah, para pendigital itu atau orang yang melakukan digitalisasi sebaiknya kan diberi pengetahuan dasar mengenai konservasi. Misalnya ya, kalau misalnya nanti mau membuka itu menggunakan sarung tangan. Kenapa sarung tangan? Sarung tangan seperti apa? Kemudian harus pakai masker. Masker itu pentingnya apa? Untuk pendigital, untuk pemilik nanti yang membuka dan seterusnya. Jadi itu perlu ada 3 SKS lah untuk bicara ini. Tapi artinya itu sudah dilakukan oleh, setahu saya ya, oleh teman-teman dari Balitbang Agama Semarang yang selama ini ke lapangan. Dan Manasa juga punya kepedulian itu ya, karena seringkali para pemilik naskah merasa dianaktirikan ya. Jadi mereka hanya menjadi objek, kemudian diberi uang sekedarnya saja. Setelah itu para penelitinya jadi sarjana, jadi magister, master, jadi doktor, jadi profesor, jadi orang terkenal, ya, di pembicara seminar di mana-mana dapat uang banyak, kaya raya. Para pemilik gitu-gitu aja. Nah itu juga penting untuk memberi penyadaran itu, dan bahwa dalam Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017 itu kan sebutkan tentang manuskrip. Manuskrip itu berada dalam satu ekosistem. Jadi bukan hanya manuskrip kemudian akademisi saja yang meneliti, tapi ada pemilik naskah, ada tadi misalnya Pemda ya, di situ ada sebenarnya pemerintah desa dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu yang juga bisa mengajukan itu karena ada rujukan, ada payung hukumnya. Dan itu untuk kepentingan desa juga tadi disampaikan oleh Prof. Askal gitu. Nah ada juga tadi ya dari preservasi, konservasi sampai yang terakhir itu restorasi. Ini bukan restorasi Meiji ya. Restorasi itu kalau kondisi naskahnya tadi biasanya sudah rusak nih. Hanya ada dua cara. Satu, diserahkan kepada ahlinya di pusat preservasi di Perpustakaan Nasional yang di Salemba ya, bukan di Amerika Selatan. Di situ ada alat-alat khusus dan juga ada SDM khusus yang belajar bertahun-tahun menggunakan alat itu dan tahu caranya dengan bahan kimia dan sebagainya. Atau yang kedua, kalaupun misalnya para konservator yang ada di pusat preservasi itu tahu ini tidak memungkinkan lagi dikembalikan ke bentuk aslinya, ya sudah, apa boleh buat kan. Itu sebabnya yang penting justru preservasinya, bagaimana kita memberi pengetahuan kepada para pemilik. Ini loh, sebelum ini rusak, ini gimana cara menyimpan, cara merawat dan sebagainya, itu ada penjelasannya agak panjang. Tapi intinya itu, prinsipnya itu ya. Menurut saya ini bisa menjadi, saya nggak tahu, masih bisa nggak Balitbang Agama Semarang, kemudian dari dinas kearsipan dan perpustakaan daerah itu sebenarnya kan ada payung hukumnya di Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ya, dan Perpustakaan Nasional rencananya mulai tahun depan sampai ke depan itu di 34 provinsi itu akan dibuat satu pojok baca. Di situ ada tempat penyimpanan naskah, juga buku-buku bersumber dari kajian-kajian naskah. Itu saya tahu karena Manasa bekerja sama sejak tahun 96 dengan Perpustakaan Nasional, sehingga nanti di daerah-daerah itu kalau memerlukan bantuan terkait dengan ini naskah diapakan dan sebagainya bisa menghubungi Manasa komisariat di daerah-daerah, karena Manasa sekarang tersebar dari Aceh sampai ke yang ada komisariatnya di Sulawesi Tenggara. Nah itu bisa berkoordinasi karena teman-teman ini sering mengikuti workshop atau apa terkait kajian naskah juga tentang preservasi dan konservasi. Itu saja singkatnya karena udah setengah satu ya. Terima kasih Pak Harato. Baik, terima kasih, luar biasa. Berikan aplaus buat kita. Untuk pelestarian, saran dari kedua narasumber kita tadi, pertama tidak hanya terlepas dari preservasi, tapi juga harus ada konservasi, dan yang paling penting lagi
restorasi. Dari situ diperkuat lagi perlu ada kebijakan yang melindungi naskah-naskah kuno, sehingga dari situlah kebijakan itu akan melahirkan hal-hal yang berdampak baik entah itu dari penelitinya maupun pemilik naskahnya. Maka saya kira seminar di jam pertama ini menarik karena sudah menyinggung kebijakan-kebijakan terkait dengan naskah yang diwarisi oleh para penulis, sehingga dari itulah kemudian generasi milenial, generasi Z bisa membacanya, mengaksesnya melalui repositori yang telah disediakan oleh berbagai macam pihak. Sekali lagi, ketika berbicara tentang naskah rusak, maka perlu diserahkan kepada para ahlinya, dan para ahli di sini mungkin yang dimaksud oleh Manasa adalah para peneliti yang tergabung di dalamnya. Cuma tadi belum menjawab anggaran untuk membeli naskah itu berapa biasanya. Sepertinya itu ada bahasa yang disembunyikan karena terkait dengan proyek lagi. Terakhir, mari kita berikan aplaus kepada para narasumber yang hadir. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, nanti akan saya sampaikan kepada MC, dan yang terakhir nanti akan ada sesi berikutnya yang lebih menarik lagi pada tataran teknis orang lapangan yang mentahkik kitab-kitab turos, kitab-kitab kuno, dan dia hanya khusus berbicara tentang bagaimana dia membaca naskah-naskah yang usia ratusan tahun bisa menjadi sebuah buku yang bisa dibaca oleh generasi milenial. Ya, dari saya, mari kita akan baca hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Aji Nugroho, serta kedua narasumber yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Askal Salim GPMAG dan Bapak Dr. Munawar Holil SSM. Berkenan Bapak Haji Ansori untuk menyerahkan plakat dan sertifikat untuk kedua narasumber, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Haji M. Askal Salim DPMAG. Beliau adalah Kepala Pusat Litbang LKKMO atau Lektur Laksana Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak Haji Ansori menyerahkan plakat dan sertifikat kepada Bapak Dr. Munawar Holil SSM. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, Ketua Manasa atau Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Selanjutnya kami persilakan Bapak Haji Ansori untuk menyerahkan sertifikat kepada moderator kita pada siang hari ini, Bapak Dr. Haji Muhammad Aji Nugroho. Berkenan kepada Bapak moderator dan kedua narasumber untuk masuk dan di tempat untuk berfoto bersama. Kami abadikan momen pada siang hari ini terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Akhirnya seminar sesi pertama pada siang hari ini sudah berakhir, dan kami juga nanti akan menunggu kembali kehadiran Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti seminar yang kedua. Namun saat ini kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk menikmati istirahat, sholat dan makan siang terlebih dahulu. Setelah itu kami akan kembali mengundang Anda semuanya untuk kembali masuk ke dalam Ayodhya Ballroom Hotel Indolux Yogyakarta untuk mengikuti seminar yang sesi kedua. Terima kasih. Baik, kami mohon kehadiran Bapak dan Ibu untuk nanti kembali lagi ke ruang Ayodhya Ballroom pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat.
kemudian Bapak Dr. Samidi MSI, kemudian Bapak Dr. Anason, Bapak Dr. Munawar Khalil, Bapak Dr. Andes Aris Hidayat, Bapak Agus Iswanto, kepada Ibu Umi Mastia, kepada Bapak Mostone Hudin, Bapak Surkan Ridho, dipersilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan santap siang yang sudah disediakan. Kemudian nanti kembali akan kami undang Bapak dan Ibu untuk memasuki ruangan untuk mengikuti seminar sesi kedua pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.